Iya. bertanya mau apa Mas gitu. Terus saya bilang, Pak, ingin melamar bekerja di sini gitu. Terus bekerja sebagai apa? Dari dalam ya. Itu Ingin itu Bapak masih di luar ya? di luar Di pintu. luar. Di luar pintu. Tidak, Di luar, silakan masuk di gitu. luar Tidak ada yang mempersilahkan masuk, Pak. boten. Aduh. Nah, dimasukkan. Oke. Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Poin Berdaya ya. Channel yang memberdayakan kita semua, terutama dalam hal apa? Dalam hal pemanfaatan PowerPoint untuk berbagai keperluan tentunya. Ya, salah satunya untuk pendidikan. Oke, sobat Poin Berdaya, ini adalah podcast perdana kami ya. Karena sebelum ini konten-konten YouTube kami adalah seputar tutorial PowerPoint ya. Kali ini adalah podcast perdana channel Poin Berdaya yang mendatangkan tamu yang sangat luar biasa, istimewa, walaupun tajuk dari channel Poin Berdaya ini adalah podcastnya orang biasa, bukan artis, bukan pejabat, bukan orang terkenal ya. Ini orang biasa, tapi tanda kutip ya. Oke, baik, sobat Poin Berdaya, langsung saja. Di sini saya sengaja mengundang tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Subagri. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Bekti ya. Ternyata Bapak ini selain guru juga YouTuber juga ya ini. Jadi pemirsa ya, Pak Subagri ini adalah guru ya di SD di Totrunan 1 Lumajang ya. YouTube yang saya tekuni itu Ayo Mendidik. Sebenarnya YouTube ini kan berjalan waktu Mas. Bukan tujuan jadi YouTuber hanya karena kebutuhan saja. Saya harus menaruh beberapa kegiatan pembelajaran sehingga saya membutuhkan channel. Nah, channel itu Ayo Mendidik. Oke, sobat Poin Berdaya, saya ingin ceritakan sedikit ya tentang beliau ini. Menurut catatan saya ini, beliau ini pernah menjadi peserta terbaik Diklat Guru Pemandu Matematika P4TK di Yogyakarta. Ini 4 tahun berturut-turut, 2010, 2011, 2012, 2013. Dia juga pernah menjadi juara 1 lomba guru mengajar tingkat kabupaten itu tahun 2010 dan menjadi finalis My Teacher, My Hero itu tahun 2014. Kemudian juara 1 guru prestasi tingkat Kabupaten Lumajang itu tahun 2016 ya. Sobat Poin Berdaya, beliau juga penyaji materi terbaik seminar nasional ya. Penyaji materi terbaik, saya ulang, seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu baru 4 tahun yang lalu ya, 2017. Kemudian beliau juga finalis Innobel nasional ya sobat ya, bukan lagi lokal ini, tahun 2018 dan 2019. Ini 2 tahun riwa-riwi ke Jakarta pasti kalau ini. Kemudian juara 1 lomba cipta puisi yang diselenggarakan oleh Polres Lumajang dan juara 1 lomba cipta puisi penerbit Pustaka Nasional tahun 2020 ya. Memang Pak Subagri ini di samping dikenal sebagai guru yang berprestasi rajin di bidang akademik, juga di bidang puisinya. Terus terang, banyak orang di luar sana ingin tahu Pak ini seperti apa Pak Subagri itu kesehariannya gitu Pak. Dulunya itu kayak gimana gitu. Nah, ya Pak Bagri, saya pernah dengar ya bahwa panjenengan itu pernah melamar menjadi guru dulu ini waktu masih mau menjadi guru, pernah melamar tetapi
ditolak atau tidak dipersilahkan masuk atau gimana itu Pak? Bagaimana? Saya pernah mendengar seperti itu Pak. Bagaimana ceritanya itu Pak? Saya datang ke salah satu sekolahan, saya masuk ke sana, kemudian di ruang tersebut saya mencoba untuk mengetuk pintu, mengucapkan salam, cuman dari dalam itu tidak menyuruh masuk, hanya bertanya saja. Yeah. Bertanya, mau apa Mas gitu. Terus saya bilang, Pak, ingin melamar bekerja di sini gitu. Terus bekerja sebagai apa? Dari dalam ya. Itu Bapak masih di luar ya? Di luar. Di luar itu. Tidak, silakan masuk gitu. Tidak ada yang mempersilakan masuk Pak. Boten, tidak dimasukkan. Bapak mungkin dikira orang mencari ini amal mungkin ya. Tapi beliau bertanya, bertanya, mau melamar apa begitu? Mau melamar jadi guru Pak gitu. Terus jawaban beliau, apa ijazahnya? Ijazah SMA Pak, saya sedang kuliah. Oh di sini banyak Mas kalau seperti itu gitu. Itu banyak kalau seperti itu, sudah banyak gitu. Tapi dasar Bapak Pak? Ini nekat sekali ya dulu ya. SMA mau melamar ngajar ya, berarti termasuk nekat gitu. Bapak ini. Tapi luar biasa ya. Tapi akhirnya Mas, karena saya berpikir saya masih kuliah di di keguruan waktu itu kan, ya berharap sambil mencari ilmu begitu. Akhirnya beliau tidak menyuruh saya masuk, saya perasaan sendiri kan, merasa kok nggak enak ini, kayak mengganggu orang. Akhirnya saya berpamitan. Terus bahkan saya masih menawarkan gini, Pak, apakah bisa surat lamaran saya ini saya taruh di sini untuk kepala sekolah gitu dari luar. Terus iya sudah Mas, taruh di situ saja begitu kata orang yang dari dalam itu. Saya kalau bisa mengatakan itu keterlaluan itu sebetulnya. Itu kan rumahnya rakyat itu. Sekolahan kan rumahnya rakyat, yang datang rakyat, kenapa nggak dipersilakan masuk ini? Baiklah, kita lupakan itu dulu Pak. Saya ingin bertanya soal yang lain ini. Di tempat Bapak Wiyata Bakti yang pertama kali, Bapak itu pernah mengotak-atik komputer gitu ya. Artinya Bapak ini belum pandai komputer tapi ingin meminjam komputer sekolahan dibawa ke rumah. Bagaimana ceritanya itu? Ya itu pengalaman berkesan juga ketika kita menjadi guru ya. Kemudian saya mikir gini, dulu kan saya pernah belajar di SMA komputer gitu kan. Saya ingin mencoba komputer ini. Ternyata kok tampilannya berbeda gitu. Akhirnya saya tidak berani membuka terlalu lama komputer itu, pasti rusak. Saya mencoba belajar di Lumajang, di rental. Oh iya, dulu masih rental banyak ya. Itu saya pinjam di sekitar di pertokoan Toga. Dengan percaya diri saya pinjam di situ. Waktu itu komputernya udah nyala. Saya otak-atik 1 jam udah selesai. Kemudian saya matikan powernya. Nah, di SMA dulu kan masih pakai DOS ya, DOS operating system. Powernya langsung bengkak itu. Tahun 2002 ternyata sudah masuk Windows. Ya. Saya pikir kan sama dengan dulu, kalau udah selesai ditekan tombolnya. Pada waktu itu saya tekan tombolnya, ternyata yang jaga marah-marah sambil ngomong-ngomong ya jorok gitulah. Sampai saya ingat ngomong VJAT itu, marah-marah ke saya. Waduh, mohon maaf Mas, saya belum paham masalah komputer ini gitu. Akhirnya saya pulang. Saya pulang, kemudian saya belajar mandiri. Ramadan itu dulu tahun itu Ramadan kan libur ya. Iya. Ramadannya libur. Kemudian saya izin ke Bapak Ibu guru di sana. Komputernya kalau di sekolah khawatir kan, rawan, saya izin untuk dibawa pulang. Nah, komputer dibawa pulang selama Ramadan itulah saya belajar membuka buku dan menerima pengetikan, Mas. Menerima pengetikan dan les komputer. Saya tulis di depan rumah itu di chat itu ya. Saya pergi ke ini. Anda ini belum mahir komputer sudah buka les komputer ya. Iya, betul. Sudah mengalahkan yang ahli. Pergi ke tukang besi tua itu minta tolong untuk cari besi itu.
dituliskan menerima pengetikan dan les komputer. Saya pasang di depan rumah. Tapi Akhirnya siapa tahu ada, ya, 20 tahun kemudian Pak Subagri menjadi orang-orang yang memanfaatkan teknologi informasi dengan sangat luar biasa. Padahal pada saat itu pernah dicaci maki oleh pemilik rental ya. Wah, pengalaman menarik. Oke, Pak Bagri, menarik. Kemudian ini Pak Bagri, saya ingin tanya sedikit tentang mungkin tentang keluarga ini. Mudah-mudahan ini bersedia menjawab. Gini Pak, saya Bapak punya putra ya? Berapa putranya Pak? 4 Mas. 4 ya, alhamdulillah. Oke. Saya dengar ini bahwa dulu istri Bapak itu adalah guru dan statusnya PNS. Apa benar Pak begitu? Ya, jadi dulu tahun 2009 saya ketemu dengan istri saya. Ya. Karena angkatan sama. Jadi sama-sama angkatan tahun 2009. Dan kemudian saya juga mendengar beliau resign gitu ya, resign dari PNS. Apa benar begitu Pak? Dan kapan itu Pak? Ya, benar. Jadi tahun 2018 mengajukan berhenti dan dari bupati baru disahkan tahun 2019 apa 2020 baru keluar SK-nya. Sudah Pak Bupati baru ini berarti ya? Ya, baru-baru ini. Cuma rencana berhenti itu sebenarnya sudah lama Mas, karena dulu sebelum menikah beliau sudah janji kepada saya nanti kalau sudah menikah dan adik-adiknya sudah selesai kuliah semuanya, maka ingin di rumah menemani anak-anak. Oh begitu ya. Jadi itu sudah niatan dari awal dulu. Baik, Pak. Ini begini ini kita bicara logika umum ya. Di luar sana banyak adik-adik ini yang harus berkompetisi, berebut ya kursi ASN ya, bahkan dengan pesaing yang tidak sedikit ya, bisa puluhan hingga ratusan ya, untuk memperebutkan satu kursi ASN buat dia. Nah ini satu kursi sudah diduduki tapi dilepas. Ini bagaimana ceritanya ini Pak Bagri? Mungkin Bapak bisa menjelaskan ini agar teman-teman di luar sana paham gitu. Oh kalau begitu Pak Bagri tidak salah, ini istrinya diperbolehkan resign ini. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Jadi setiap orang kan punya pola berpikir macam-macam Mas ya, punya tujuan sendiri gitu kan. Jadi beliaunya itu sih pinginnya di rumah gitu kan. Jadi kalau ditanya kenapa harus berhenti, ya memang dia lebih enjoy di rumah gitu kan, lebih bisa menemani anak-anak, ini yang penting, bisa menemani anak belajar dan lain-lain gitu. Kalau di luar ya beliau tidak bisa fokus untuk mendidik anak-anak di rumah, tidak bisa melayani keluarga dengan maksimal. Bahkan kadang-kadang alasan yang menarik juga yang saya dengarkan adalah saya kan perempuan gitu, biar wes bagian saya nanti mudah-mudahan bisa diganti orang laki-laki, karena orang laki-laki itu lebih dibutuhkan oleh keluarganya. Jadi biar kesempatan itu diambil oleh laki-laki yang akan menafkahi keluarganya begitu. Itu salah satu alasan saja. Tapi tujuan utamanya ya itu ingin lebih fokus di rumah gitu. Kalau bisa disimpulkan, itu mana yang lebih besar pengaruhnya, antara keinginan dia berhenti atau dorongan dari Bapak untuk agar dia mengurus anak? Ya 50-50 lah, sama-sama. 50-50 ya, siap. Keren ini. Jadi ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman di luar sana Pak, karena banyak mereka yang tidak tahu secara langsung ya alasan berhenti. Tapi kalau sudah ada penjelasan seperti ini, mereka akan jadi tahu ya. Oke, Pak Bagri, itu tadi tanya bincang-bincang
tentang masa lalu Pak Bakri dan keluarga Pak Bakri. Sekarang saya ingin berbicara soal channel kita ini, Pak, yang membahas soal PowerPoint ini. Saya pernah tahu Bapak itu membahas PowerPoint di blognya, dan saya lihat cukup bagus ya hal yang ditawarkan. Bapak punya saran-saran apa kepada kita ini, kepada masyarakat ya, terutama pendidik lah, terutama pada pendidik tentang PowerPoint ini? Ada saran-saran tertentu, Pak? Ya Mas, jadi apalagi di masa pandemi seperti ini ya, guru itu kan dituntut untuk pembelajaran secara daring. Nah, PowerPoint ini adalah salah satu media yang sangat mudah kita kuasai. Insya Allah hampir semua guru di Indonesia itu bisa PowerPoint. Dengan tool atau fasilitas yang sudah disediakan PowerPoint, sangat mudah untuk kita jadikan video pembelajaran sederhana. Jadi untuk Bapak Ibu guru dimanapun berada, video pembelajaran itu tidak harus tidak harus bagus seperti YouTuber itu gitu. Intinya kalau menurut saya video pembelajaran itu adalah isi dari materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, PowerPoint ini sangat membantu Bapak Ibu untuk mempermudah pembelajaran. Begitu Mas. Jadi tidak harus skillful banget gitu ya seorang guru ya. Agak-agak bisa sedikit saja sudah boleh ini mengerjakan PowerPoint, begitu ya Pak Bakri ya. Jadi gini Mas, kebanyakan guru-guru kita di selama ini itu beliau mengajar menggunakan video yang diambil dari YouTube atau video orang lain. Itu boleh, tapi menurut kami sih tidak menarik gitu kan. Kita ketika menerangkan sendiri dengan bahasa kita sendiri, dengan cara mengajar kita sendiri, itu anak-anak akan lebih terasa loh. Ini guru saya yang menerangkan gitu kan. Beda dengan Bapak Ibu kalau mengambil video dari YouTube kemudian ditampilkan kepada anak-anak, loh ini kan bukan guru saya gitu kan. Rasanya udah beda. Jadi Bapak Ibu guru dimanapun berada bisa membuat video pembelajaran, tidak harus full wajahnya kelihatan. Mungkin videonya dibuat awal saja pembukaan, tujuan pembelajaran, baru setelah itu PowerPoint yang ditampilkan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu kan nervous ketika menerangkan, nggak enak di syuting, nggak usah. Jadi yang di syuting itu awal aja, salam membuka, menanyakan kabar anak-anak, tujuan pembelajaran, setelah itu lari ke PowerPoint. Nah, nggak usah kelihatan wajahnya, hanya kalimat-kalimatnya atau suaranya saja yang Bapak Ibu bisa membaca tulisan-tulisan di PowerPoint atau teks yang sudah disiapkan. Sehingga PowerPoint salah satu alternatif yang sangat bagus untuk kita gunakan dalam pembelajaran. Lihat terus channelnya Mas Bekti, karena Mas Bekti ini sudah banyak tips-tips bagaimana membuat channel masih baru kan? membuat kalimat-kalimat yang bisa ada itu kan menarik buat anak-anak itu. Bisa di-download, jangan lupa di-subscribe ke channelnya Mas Bekti ini ya, karena mendukung guru-guru Indonesia ini untuk lebih kreatif. Gitu. Baik, Pak Bakri. Jadi saran saya untuk lebih mendalam PowerPoint bisa lihat banyak video di channelnya Mas Bekti. Bisa lagi Mas yang keren-keren untuk guru-guru Mas. Nanti kami bantu untuk membagi. Siap. Dan sobat Poin Berdaya ya, di YouTube-nya Pak Bakri ini, Ayo Mendidik, itu juga ada skala hebat ya. Itu luar biasa sekali. Kontennya memang kalau saya amati memang cukup bervariasi, tetapi semuanya masih tercover dalam dunia pendidikan tentunya, karena memang beliau konsisten untuk untuk mengembangkan semua yang ada, potensi yang ada di sekolah beliau ataupun di pengalaman beliau di organisasi dan lain sebagainya. Jadi semua ada di situ, tapi semua masih masalah pendidikan. Jadi kalau Anda misalnya guru, maka nggak salah kalau nonton channel Ayo Mendidik ya, miliknya Pak
Oke, Oke. Pak Bagri, ini kita kebetulan kan pakai Zoom, sangat mudah sekali bagi kita. Ini kita akan berbagi screen, saya akan izinkan Oke, siap. Bapak untuk berbagi screen. Kalau boleh Pak, ini mohon diberikan tips-tips singkat Pak, mungkin apa yang mudah bagi guru yang tidak terlalu rumit. Ini untuk pemula dulu Pak ya, untuk yang sangat pemula ya. Bapak bisa praktekkan, nanti kita sambil ngobrol. Bapak mau membuat apa dengan PowerPoint itu bisa diceritakan sambil ngobrol Pak. Kita hanya melihat screen Bapak saja ya. Oke, ini saya mulai Ya, siap. share screen Pak ya.